Bayangin deh kalau seandainya kalian lagi di jalan kaki, terus tiba-tiba ada orang naik sepeda telanjang bulat, nggak nutupin apapun di badannya, terus pakai tas ransel, naik sepeda keliling kota. Ini di kota loh ya. Kalau kita di Indonesia mungkin udah diteriak-teriakin kali. Selamat pagi. Hari ini cuaca di luar tuh lagi bagus, cerah banget. Ada mataharinya, tapi tetap juga -2. Oh iya, kabar baik dari sini. Semoga kalian baik-baik juga ya, kapanpun itu dan dimanapun itu. Semoga selalu baik-baik saja. Hmm, Vlog kali ini tuh kita mau ngobrol-ngobrol aja tentang pengalaman selama tinggal di Jerman. Sekarang kita ngomongin hal yang agak 18 tahun ke atas. Karena gini, eh di Jerman tuh ada yang namanya FKK. FKK itu Freikörper Kultur. Ya, Freikörper Kultur. Itu kalau dibahasakan kita adalah bertelanjang adalah satu hal yang lumrah. Tapi ini nggak semua ya, bukan kultur yang merata untuk seluruh masyarakat yang ada di sini, nggak. Tapi itu ada beberapa kumpulan orang-orang yang mereka membentuk komunitasnya sendiri. Komunitasnya itu yang namanya FKK. Dulu pertama kali datang di Jerman tuh saya nggak tahu tuh FKK itu apa sih sebenarnya. Sampai akhirnya di kelas bahasa itu ada kejadian lah. Eh, Kalau nggak salah saya udah pernah cerita deh di video yang kelas internasional itu. Jadi gini, waktu kita lagi belajar di kelas bahasa itu, kan dia di lantai 2, ya dia di lantai 2, terus ada jendela gede. Di belakangnya itu ada kompleks apartemen. Kompleks apartemen itu masing-masing apartemen, masing-masing flatnya itu memiliki balkon atau teras lah. Pas terasnya itu menghadap ke arah kelas kita. Jadi ini sekolah kita, ini kelas kami, dan di sini itu apartemen yang kurang lebih segini lah. Jaraknya tuh sekitar 20 atau 10 meteran lah. Kurang lebih ya. Terus lagi asik belajar setelah istirahat pertama kalau nggak salah. Itu ada yang keluar, ibu-ibu, cewek-cewek lah. Dia langsung duduk, dia keluar tuh nggak pakai baju telanjang bulat, dia langsung berjemur di bawah sinar matahari. Nggak lama kemudian datanglah pasangannya, nggak tahu lah pasangannya atau apa, yang jelas ada laki-laki keluar dari apartemen itu ke balkon tersebut, terus ikut apa ya, berjemur lah. Sontak sebagian dari orang di kelas itu semua kaget kan, karena mungkin beda beda budayanya, karena mayoritas di kelas saya itu orang-orang dari eh, Timur Tengah seperti Afghanistan, Iran, Irak, kurang lebih seperti itulah. Terus semua kita ke distract. Si ibu, si pengajar kami itu namanya ibu apa, Frau Seyerman, ibu Helena, dia ngejelasin, oh di Jerman itu ada namanya FKK. Oh, setelah mendengar penjelasan itu kayaknya agak sedikit benar-benar culture shock. eh Berpikir kayak gini, mungkin mungkin ini karena saya berasal dari Indonesia dengan budaya-budaya timur yang kuat. Kita aja mandi di pantai, ada yang sebagian pakai apa namanya, kaos sama celana. Sementara di sini tuh kan enggak, mereka bikini lah. Tapi ya namanya negara mereka, ya kita mau 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 bilang apa gitu. Terus ya udahlah, jadi kita ke distract, benar-benar ke distract. Sebagian sebagian besar ibu-ibu di kelas saya tuh banyaknya ibu-ibu ya, jadi mereka udah ketawa bla bla bla, udah sambil ngerumpi. Dari kejadian itu yang kayak, oh ternyata ada ya, dan itu dinyatakan sebagai budaya, kebiasaan mungkin lebih tepatnya. Karena kalau bilang
budaya pasti merata ya. Karena ini dia tidak merata, jadi mungkin saya bilang itu kebiasaan. Terus kejadian berikutnya tuh masih di kelas bahasa sih. Pulang dari itu kan gini, kalau mungkin ada yang udah nonton di kelas internasional itu, saya udah ngejelasin bahwa kita tuh dapat jedah yang panjang gara-garanya corona. Gara-garanya corona. Terus kita dapatnya sampai kita mulai lagi kelasnya itu di bulan Agustus. Jadi itu kan masih masih panas. Pada saat itu saya pulang karena jarak dari sekolah bahasa ke apartemen ini tidak terlalu jauh, jadi pulangnya jalan kaki lah. Setelah berapa meter dari itu kan dapat jalan-jalan besar ya. Nggak lama kemudian tuh dari tikungan tuh muncul lah bapak-bapak 3 orang gitu. Mereka naik sepeda eh ranjang bulat. Gimana ya, perasaan tuh yang kayak kayak aneh, lucu, pengen, karena tidak terbiasa aja, aneh saja. Masalahnya ini, saya tinggal di kota Hanau. Hanau itu eh, bukan kota metropolitan, tapi dia kota yang lumayan besar karena dia dekat dengan Frankfurt. Dan oke lah, mungkin kalau kayak di daerah-daerah perkampungan atau mungkin ini saya masih wajar lah ya, maksudnya karena mungkin sedikit orang di sana, mereka bisa lah seperti itu, mungkin tidak ada rasa malunya. Kalau saya jujur sih enggak lah, saya aja agak sedikit insecure, tidak percaya diri dengan kondisi badan. Porsi badan ya, komposisi badan saya itu tidak terlalu bagus, jadi enggak ini. Ini bukan mengarah kepada apa ya, eh, hal yang menuju ke pelecehan seksual, karena kita ngelihat mereka bikin begitu. Posisinya ini di kota yang lumayan padat. Pada saat itu jam-jam 1 lah. Jam 1 jam 2. Cuaca juga lagi bagus sih, matahari lagi terang benderang kayak hari ini. Enggak dingin ya. Karena itu masih musim panas. Tapi yang bikin saya kurang nyaman sebenarnya di eh, mereka melewati sekolah musik, dan sekolah musik itu pada saat yang bersamaan tuh keluar anak-anak, dan anak-anak itu nggak tahu ya, kalau menurut saya sih kalau mungkin mereka melakukan itu di Indonesia, anak-anak tuh pasti udah teriakin mereka kayak orang gila, bukan orang gila, orang dengan gangguan kejiwaan. Tapi anak-anak itu biasa-biasa aja, mungkin karena udah sering kali ya. Tapi jujur saya karena masih baru, masih kurang lebih setahunan kalau nggak salah. Iya, setahun di Jerman, masih kaget lah. Ini apaan sih? Karena jujur ya, ini itu tidak terbiasa buat saya. Bayangin deh kalau seandainya kalian lagi di jalan kaki, terus tiba-tiba ada orang naik sepeda telanjang bulat, nggak nutupin apapun di badannya, terus pakai tas ransel, naik sepeda keliling kota. Ini di kota loh ya. Kalau kita di Indonesia mungkin udah diteriak-teriakin kali. Tapi di sini enggak. Orang biasa aja. Netral, bos. Kejadian ini saya cerita ke beberapa orang teman. Dan teman-teman saya tuh ngejelasin, oh iya, itu namanya FKK. Mereka penganut FKK. Mulai dari situ mulai agak terbiasa. Berselang waktu kurang lebih berapa bulan kemudian lah, saya nonton salah satu film dokumenter tentang FKK ini, dan akhirnya saya paham gitu loh. Maksudnya gini, pahamnya bukan kenapa mereka harus bertelanjang. Enggak, iya itu juga sih sebenarnya, karena ini bukan mengarah kepada apa ya, mau dibilang pertunjukan seksual atau gimana saya nggak ngerti. Tapi menurut saya eh, mereka memberikan ruang kepada tubuh mereka untuk lebih bebas. Kalau di Jerman itu ada beberapa tempat yang memang khusus untuk komunitas ini.
Mereka bahkan punya, kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah, mereka itu punya tempat camping khusus komunitas FKK. Jadi setiap musim panas kalau nggak salah ya, libur musim panas itu pasti rame, dan rata-rata semua orangnya orang-orang dewasa ya. Saya pada saat saya nonton film dokumenter itu nggak ada dibilang anak-anaknya, maksudnya anak-anaknya itu nggak ada, cuman orang-orang dewasa, pasangan single atau mungkin suami istri. Kalau di, oh ya, kalau di Jerman itu kalau mau bilang pasangan sama suami istri itu belum tentu gini. Pasangan tuh mereka belum tentu suami istri. Di Jerman itu ada orang yang sudah hidup bertahun-tahun sama-sama, bahkan udah punya anak, tapi mereka nggak suami istri. Alasannya apa saya nggak tahu lah. Kalau mungkin bahasanya kita kumpul kebo ya, tapi kalau saya tidak menyamakan apa mereka dengan bahasa seperti itu, kayaknya itu bahasa terlalu kasar. Sementara itu kan itu kebiasaan mereka, itu pola pikir mereka, dan kalau saya bilang kumpul kebo kayaknya itu is not fair, itu tidak adil. Di beberapa kawasan di Jerman itu ada, kalau kalian jalan-jalan itu ada yang namanya Silt, apa ya, kalau bahasa Indonesia itu rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu, bukan tanpa lalu lintas. Rambu-rambu itu yang menulis FKK. Kalau dapat tanda seperti itu di jalan, berarti kamu itu siap-siap memasuki area yang dikhususkan untuk FKK. Kalian akan ngelihat orang yang berjemur, ada yang olahraga, ada yang cuman sekedar nyantai-nyantai sama teman-temannya, ada yang bermain, entah dia bermain bola atau main uh, beberapa permainan tradisional di Jerman gitu. Dan di kawasan ini tuh orang tidak bisa sembarangan gambar, ambil video atau gambar tuh tidak bisa, karena kalau nemu dengan FKK itu, lambang FKK tersebut, berarti itu sudah termaksud adalah daerah atau area pribadi, area privasi. Jadi sama sekali kita nggak boleh merekam, nggak boleh ambil video, ambil gambar atau apapun itu. Kalau mungkin bikin secara dokumenter itu mereka mau, tapi mereka lihat dulu ini dari televisi mana, apa kegunaannya untuk masa depan dan masyarakat. Kalau cuman sekedar buat mengeksploitasi komunitas mereka, mereka menolak. Ya, ini yang saya lihat ini yang saya lihat dan saya dapat dari informasinya, saya dapat dari film dokumenter tersebut ya. Sebenarnya bukan film dokumenter sih sebenarnya, dia lebih tepatnya liputan lah, liputan berita. Ya durasinya setengah jam atau 45 menit, lupa lah, udah lama juga sih sebenarnya. Ya itu tadi cerita kita hari ini, Culture Shock Part 2 tentang FKK. Apaan sih? Part 2. Eh, Jujur ya, ini mata udah mulai sakit karena tepat di depan saya ini, di belakang kamera ini, itu bangunan tuh agak terang. Terus ini matahari dari arah sana, pantulannya itu terang banget, agak sakit sih biji mata. Makanya tuh kita tuh kesana kemari tuh kayak penari Bali aja. Ya udah, vlog kali ini tuh udah selesai sampai di sini. Saya harap ada, nggak tau lah, menghibur, eh ada manfaatnya atau gimana, saya nggak ngerti. Cuman pengen sharing aja pengalaman. Oh ternyata gini lah, ya, tinggal di luar negeri itu seperti ini. Ada hal-hal yang menurut kita tabu, tapi menurut mereka biasa-biasa saja. Beda negara, beda, otomatis beda budayanya, atau beda tabiatnya, beda kebiasaannya, beda pola pikirnya. Dan ya, bersiaplah kalau sana yang ada di antara kalian yang mau pindah ke luar negeri, ke negara apapun itu, kalau boleh cari tahu hal-hal yang boleh dan tidak boleh, yang ya yang ada di negara tersebut gitu. Tidak
jangan buta-buta, kalau bahasa kami itu jangan buta-buta, jangan oke saya mau ke umpama saya mau ke Jerman ya udahlah pergi aja, pelajari juga pelajari juga budaya-budaya mereka. Tidak semua, tidak harus semua yang kalian pelajari, tapi ada beberapa poin yang setidaknya sudah membekali diri kalian lah. Oke, sekarang saatnya saya kembali ke realita hidup, kembali ke pekerjaan, mau pergi kerja sehari ini. Ya udah, video kali ini selesai di sini. Semoga ada manfaatnya, semoga menghibur, dan thank you, thank you. Terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Ciao.